Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kuta 501, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kuta 501. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di ruang kantor pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu Guru mengganggu sedikit aktivitasnya pada siang hari ini. Di sini saya akan melaksanakan diseminasi PPKG PJOK, di mana yaitu tugas saya selanjutnya yaitu tentang rencana tindak lanjut. Dalam hal ini saya memiliki judul yaitu permainan tradisional etok. Etok siapa ibu-ibu? Bapak-bapak, ibu-ibu, apa itu etok? Etok itu adalah egrang berbatok. Egrang pakai batok. Nah, jadi permainan etok itu adalah permainan egrang yang menggunakan batok. Lanjut. Ya, di sini latar belakang daripada permainan tradisional etok itu atau yang melatar belakangi saya untuk memiliki judul atau permainan etok itu adalah peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mana mereka terus terpapar, dikhawatirkan tradisi lokal yang dari turun-temurun dari nenek moyang kita akan punah. Ya, contohnya seperti permainan-permainan egrang itu kan di tempat kita juga untuk saat ini sudah semakin punah, Bapak Ibu. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan rata-rata yaitu game online oleh anak-anak didik kita, Bapak Ibu. Kemudian penjas orkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan penting dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, serta pembentukan pola hidup sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran penjas orkes dapat membantu anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Kemudian selanjutnya yaitu saya memiliki tujuan daripada program yang nanti rancangan tindak lanjut saya dalam hal ini yaitu permainan tradisional etok, diantaranya yaitu menumbuhkan rasa menghormati terhadap
keanekaragaman budaya. Selanjutnya yaitu melestarikan permainan tradisional. Yang ketiga, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Selanjutnya, terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Tentunya dari rencana tindak lanjut ini atau program ini, saya memiliki capaian atau langkah dan hasil yang diharapkan nantinya. Yang pertama itu pengenalan. Aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Jadi pengenalannya yaitu agar aktivitas itu membantu murid dapat terlibat dengan aktif. Yang selanjutnya itu eksplorasi, yaitu aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Jadi diharapkan nanti murid dapat beraktivitas dan menggali informasi terkait dengan topik ini. Selanjutnya itu project yaitu aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil. Ya, berarti nanti diharapkan murid dapat beraktivitas dan merancang atau dapat membuat produk ini sendiri sebagai hasilnya. Selanjutnya yaitu program dan mitra. Programnya yang dibuat merupakan kategori kokurikuler. Jadi kegiatan ini dilaksanakannya dengan kategori kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional yaitu ETOK. Murid yang terlibat kelas bawah 1, 2, 3 itu nantinya adalah supporter. Sedangkan kelas atasnya yaitu 4, 5, 6 ada yang menjadi panitia, ada yang menjadi atlet, ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi pelatih, ada juga yang menjadi tim kesehatan atau tim P3K. Selanjutnya yaitu sebagai fasilitator. Guru PJOK itu hanya tugasnya di sini saya sendiri sebagai fasilitator. Jadi nanti ya saya yang memfasilitasi kegiatan ini. Terus penanggung jawabnya ibu kepala sekolah. Dan mitra kita itu adalah kelompok belajar. Kelompok belajar yang sudah ada di sekolah kita. Kelompok belajar yang ada di SD Kota Bima 01. Terus kapasitas yang dimiliki. Kapasitas yang dimiliki di sekolah kita yang diantaranya satu, aset manusia. Aset manusia itu berarti saya sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu guru, terus siswa atau murid SD Kota Bima 01. Yang kedua yaitu ada aset fisik. Aset fisik itu berupa halaman sekolah, SD Kota Bima 01, sarana prasarana olahraga yang tentunya yang kita miliki. Kemudian yang ketiga yaitu aset sosial. Aset sosial yaitu komunitas belajar atau kombel yang tentunya saat ini kita dituntut
Setiap sekolah itu memiliki kompel, kelompok atau komunitas belajar SD Kota Bima 01. Yang keempat, aset finansial. Aset finansial ini tentunya dari dana bos. Jadi dananya yang mendorong itu dari bos. Kemudian yang kelima, aset politik. Aset politiknya tentunya dari kebijakan ibu kepala sekolah. Kemudian yang keenam, ada aset agama. Aset agama ini yaitu melaksanakan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Selanjutnya, rencana evaluasi. Nanti setelah kegiatan tentunya atau dalam kegiatan SEM atau ya program ini ada evaluasi. Evaluasi di sini dilaksanakan setelah selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang sudah harus ditingkatkan lagi, melihat dari umpan balik murid serta semua pihak yang tentunya yang terlibat. Kemudian nanti bentuknya itu berupa kuesioner atau wawancara. Selanjutnya itu mendokumentasikannya proses kegiatan, yaitu berupa video dan foto. Dan yang selanjutnya mencatat hasil daripada pengamatan. Terus ini yang terakhir, kemungkinan tantangan. Kemungkinan tantangan yang dalam kegiatan SEM permainan tradisional etok ini yang kemungkinan muncul terjadi, yang pertama yaitu cuaca. Karena cuaca saat ini ya sudah mendekati musim hujan, tantangannya yaitu di cuaca ya hujan. Kegiatan dapat diganti jika hujan di kemudian hari, yang tentunya tidak bentrok dengan kegiatan-kegiatan sekolah yang di dalam pelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu tantangannya kurangnya minat. Kurangnya minat anak terhadap permainan tradisional, yang dimana permainan tradisional di daerah kita untuk saat ini sudah mulai punah. Kemudian selanjutnya yaitu solusi, dan di sini saya memiliki solusi. Yang pertama, memberikan motivasi beserta menjelaskan manfaatnya daripada permainan etok itu sendiri. Kemudian koordinasi dengan rekan guru atau teman sejawat untuk memecahkan masalahnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sebelumnya di sini saya mau menambahkan Bapak Ibu, jadi nanti permainan etok ini itu akan saya buat dengan model SEM. Model SEM itu adalah Sport Education Model. Jadi di mana gurunya itu hanya sebagai fasilitator yang bekerja jadi panitia lah atau jadi atlet lah, penonton semuanya yang melaksanakan yaitu siswa. Guru itu hanya sebagai pemfasilitasi. Kegiatan SEM ini tidak hanya berlaku buat kegiatan PJOK Bapak Ibu. Jadi kegiatan mata pelajaran lain juga bisa dilaksanakan. Misalkan guru agama mau melaksanakan SEM bisa. Terus guru kelas atau mapel
mapel yang lain, misalnya matematika, bahasa Indonesia juga bisa. Jadi guru itu berlaku hanya sebagai memfasilitasi. Sedangkan anak yang berperan penuh itu semuanya anak, karena berpusat dengan tujuan karena berpusat kepada peserta didik. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu boleh menanyakan. Sekiranya tidak ada, saya cukupkan. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup? Baik, karena cukup, tidak ada pertanyaan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru SD Negeri Kuta Bimbang 1. Saya ucapkan maaf bila mengganggu waktunya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar.